Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan debat pada hari ini dalam keadaan sehat. Saya pernah membaca satu mosi, yaitu bahwa di daerah rawan bencana, Dewan ini terpercaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Karena solusi yang terbaik bukan mempermudahkan atau memindahkan masyarakat dari tempat tinggal mereka, tetapi yang lebih baik ialah memperkuat atau memperlindungkan kesiapan masyarakat agar tetap bisa hidup lebih aman dan nyaman di daerahnya sendiri. Sebelum masuk, saya ingin memberitahukan apa itu definisi dari mitigasi dan relokasi. Mitigasi ialah upaya untuk mengurangi resiko dan dampak dari suatu bencana sebelum itu terjadi. Contohnya, membuat tanggul banjir, menanam pohon untuk mencegahnya longsor. Tujuannya yang pasti agar kerugian jiwa, lingkungan, dan ekonomi bisa diminimalkan. Relokasi adalah pemindahan penduduk daerah yang rawan bencana ke tempat aman. Contoh, memindahkan warga dari lereng gunung berapi yang aktif. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang terus berulang. Hadirin sekalian, kalau relokasi itu membutuhkan biaya yang besar, sangat-sangat besar. Negara juga harus menyediakan lahan baru, membangun rumah, sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain. Belum lagi, prosesnya itu membutuhkan waktu lama dan sering menimbulkan penolakan dari masyarakatnya. Sementara itu, mitigasi bisa dilakukan lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya seperti pembangunan tanggul, rumah tahan gempa, dan jalur evakuasi. Dengan biaya yang lebih efisien, dan juga negara juga bisa melindungi lebih banyak daerah sekaligus dengan melakukan mitigasi. Lalu, mitigasi menjaga kehidupan dan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Banyak masyarakat tinggal di daerah rawan bencana karena di sanalah sumber penghasilan mereka itu berada. Kalau mereka direlokasikan, mereka bisa kehilangan pekerjaan dan kesulitan memulai hidup baru. Lalu, dengan mitigasi, masyarakat tetap bisa tinggal dan bekerja dengan penuh semangat, tetapi dengan perlindungan yang lebih baik dan kesiapan dari pemerintah atau dari dewan. Mitigasi itu membangun masyarakat yang lebih tangguh. Lalu, bencana tidak bisa dihilangkan. Dengan kita merelokasikan masyarakat atau memindahkan masyarakat ke suatu tempat, itu tidak sebenar-benarnya bencana itu akan hilang. Masih atau kemungkinan ada bencana lain yang akan datang. Lalu, melalui mitigasi, masyarakat dapat diajarkan cara menghadapi bencana dengan benar, seperti melakukan evakuasi, simulasi, bahkan menggunakan teknologi dari dewan yang telah diberikan kepada masyarakat itu. Hal ini membuat masyarakat lebih siap, lebih tenang, dan lebih mampu menyelamatkan diri saat keadaan darurat itu terjadi. Mitigasi memang tidak menghilangkan resiko sepenuhnya, tetapi
Mitigasi mampu mengurangi dampak bencana yang terjadi secara nyata tanpa menyusahkan kehidupan orang lain masyarakat. Jadi dengan kita merelokasikan, orang atau masyarakat akan melakukan lingkup baru dengan mengadaptasi dirinya kepada lingkungan itu. Dan juga kalau kita merelokasikan masyarakat, pasti banyak masyarakat yang menolak karena dia sudah nyaman di daerahnya sendiri. Dia tidak ingin pindah ke daerah-daerah yang lain. Mereka sudah dapat penghasilan, seperti di lereng gunung pertanian itu subur. Lalu misalnya di pinggir pantai atau laut, para masyarakatnya pasti memanfaatkan hasil laut itu untuk dijual, seperti ikan, seperti kepiting dan lain-lain. Lalu dengan karena itu, bahwa dewan atau negara itu harus memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Karena mitigasi itu lebih manusiawi, lebih normal, dan lebih realistis untuk dilakukan oleh dewan ataupun dapat diterima oleh masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.